Selamat datang kembali di channel kami Cahter22. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Kali ini, kami akan bercerita horor yang dikirimkan oleh subscriber kita Saudara Rina. Terima kasih sudah mengirimkan pengalaman Anda. Selamat mendengarkan. Kamera yang merekam kematian. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran hutan, ada seorang fotografer bernama Rina yang memiliki kamera tua yang diwariskan oleh ayahnya. Kamera itu memiliki kemampuan untuk merekam gambar-gambar yang tidak biasa, seperti bayangan-bayangan yang tidak ada di tempat itu. Rina selalu merasa bahwa kamera itu memiliki kekuatan supernatural, tapi dia tidak pernah mempercayainya. Suatu hari, Rina memutuskan untuk menggunakan kamera itu untuk mengambil gambar-gambar di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di pinggiran kota. Rumah itu memiliki reputasi sebagai tempat yang angker, dan banyak orang yang tidak berani mendekatinya. Tapi, Rina merasa bahwa rumah itu akan menjadi latar belakang yang sempurna untuk foto-fotonya. Ketika Rina memasuki rumah, dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam rumah terasa dingin dan gelap, dan Rina bisa merasakan adanya kekuatan supernatural yang kuat. Tapi, dia tidak mempercayai perasaan itu dan terus mengambil gambar-gambar dengan kameranya. Ketika Rina melihat gambar-gambar yang diambil, dia terkejut melihat bahwa kamera itu merekam gambar-gambar yang aneh, seperti wajah-wajah yang tidak ada di tempat itu. Rina merasa bahwa kamera itu memiliki kekuatan supernatural yang nyata, dan dia mulai menggunakannya untuk mengambil gambar-gambar yang lebih banyak. Tapi, setiap kali Rina mengambil gambar, dia melihat bahwa kamera itu merekam gambar-gambar yang semakin menakutkan, seperti mayat-mayat yang terbaring di tanah. Rina merasa bahwa kamera itu telah menjadi kutukan dan dia tidak bisa berhenti menggunakannya. Dia terus mengambil gambar-gambar yang menakutkan, sampai suatu hari dia melihat bahwa kamera itu merekam gambar dirinya sendiri yang terbaring di tanah, dengan mata yang terbuka lebar dan wajah yang penuh ketakutan. Rina sadar bahwa kamera itu telah meramalkan kematiannya sendiri. Dia mencoba untuk menghancurkan kamera itu, tapi tidak bisa. Kamera itu terus merekam gambar-gambar yang menakutkan, dan Rina merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kutukan itu. Suatu malam, Rina memutuskan untuk mengunjungi dukun setempat untuk meminta bantuan. Dukun itu memberitahu Rina bahwa kamera itu memang memiliki kekuatan supernatural yang kuat, dan bahwa Rina harus menghancurkan kamera itu sebelum terlambat. Tapi, ketika Rina mencoba untuk menghancurkan kamera itu, dia menyadari bahwa kamera itu telah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Rina tidak bisa melarikan diri dari kutukan itu, dan dia akhirnya meninggal dengan cara yang sama seperti yang direkam oleh kamera itu. Ketika polisi menemukan mayat Rina, mereka juga menemukan kamera itu dengan gambar-gambar yang menakutkan. Tapi, ketika mereka mencoba untuk melihat gambar-gambar itu, mereka menyadari bahwa kamera itu telah merekam gambar-gambar yang berbeda, yaitu gambar-gambar mereka sendiri yang terbaring di tanah, dengan mata yang terbuka lebar dan wajah yang penuh ketakutan. Polisi itu merasa bahwa kamera itu telah menjadi kutukan yang nyata, dan mereka memutuskan untuk menghancurkan kamera itu sekali dan untuk semua. Tapi, ketika mereka mencoba untuk menghancurkan kamera itu, mereka menyadari bahwa kamera itu telah hilang. Kamera itu telah menghilang, tapi kutukan itu masih ada. Setelah itu, polisi itu mulai menerima gambar-gambar yang menakutkan melalui email. Gambar-gambar itu adalah hasil rekaman kamera yang hilang, dan mereka menunjukkan polisi itu sendiri yang terbaring di tanah, dengan mata yang terbuka lebar dan wajah yang penuh ketakutan. Polisi itu merasa bahwa kutukan itu masih ada, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa yang mungkin telah mengirimkan gambar-gambar itu, tapi tidak ada petunjuk yang jelas. Suatu malam,
Salah satu polisi itu menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Panggilan itu hanya diam, tapi polisi itu bisa merasakan adanya kekuatan supernatural yang kuat di balik panggilan itu. Ketika polisi itu mencoba untuk mencari tahu siapa yang mungkin telah melakukan panggilan, dia menyadari bahwa panggilan berasal dari rumah tua yang sama tempat Rina mengambil gambar-gambar yang menakutkan. Polisi itu merasa bahwa kutukan masih ada, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah tua untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi. Ketika polisi itu memasuki rumah tua, dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam rumah terasa dingin dan gelap, dan polisi itu bisa merasakan adanya kekuatan supernatural yang kuat. Tiba-tiba, polisi itu melihat kamera yang hilang di atas meja. Kamera itu masih merekam gambar-gambar yang menakutkan, dan polisi itu merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kutukan itu. Polisi itu mencoba untuk menghancurkan kamera, tapi tidak bisa. Kamera itu terus merekam gambar-gambar yang menakutkan, dan polisi itu merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kutukan. Dia mencoba untuk berlari keluar dari rumah tua, tapi pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Polisi itu terjebak di dalam rumah tua, dan dia tidak tahu bagaimana cara keluar. Tiba-tiba, kamera itu mulai merekam gambar-gambar yang lebih menakutkan lagi. Gambar-gambar menunjukkan polisi itu sendiri yang terbaring di tanah, dengan mata yang terbuka lebar dan wajah yang penuh ketakutan. Polisi itu merasa bahwa kutukan telah mencapai puncaknya, dan dia tidak bisa melarikan diri lagi. Polisi itu mencoba untuk melawan kutukan, tapi tidak bisa. Dia merasa bahwa kekuatan supernatural itu terlalu kuat, dan dia tidak bisa menghadapinya. Akhirnya, polisi itu terjatuh ke tanah, dan kamera merekam gambar terakhirnya. Ketika orang-orang menemukan mayat polisi itu, mereka juga menemukan kamera dengan gambar-gambar yang menakutkan. Tapi, ketika mereka mencoba untuk melihat gambar-gambar, mereka menyadari bahwa kamera telah merekam gambar-gambar yang berbeda lagi, yaitu gambar-gambar mereka sendiri yang terbaring di tanah, dengan mata yang terbuka lebar dan wajah yang penuh ketakutan. Kutukan itu masih ada, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Kamera itu telah menjadi bagian dari kehidupan mereka, dan mereka tidak bisa melarikan diri dari kutukan itu. Dan kemudian, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada kamera itu. Apakah kamera itu masih ada di luar sana, merekam gambar-gambar yang menakutkan? Atau apakah kamera itu telah dihancurkan, dan kutukan itu telah berakhir? Yang pasti, kutukan itu telah meninggalkan bekas yang dalam pada kehidupan orang-orang yang pernah menggunakannya. Akhir cerita. Semoga cerita ini telah membuat Anda merasa takut dan penasaran. Kutukan kamera yang merekam kematian memang sangat menakutkan, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Jika Anda suka cerita horor kami, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya.